atau Bu Bunda yang sering dipanggil oleh kita pada beliau waktu dipersilakan dan semoga Pak ya. Tes tapi dulu minggu bayai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ruba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimina wal musyrikin wal mufsidina wal hasidina wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Al-ayat. Semuanya yang saya hormati, terkhusus para kiai, para ustadz, guru kita semuanya, bagi Mansur, bagi Nur Salim, dan bagi Saiman dan para kiai lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tambah bagi Selamat. Semuanya yang saya datimi, hadirin semua, Bapak Kades dan para sesepuh Desa Sido Makmur, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya takdimi, terkhusus kepada Sohibul Musibah Ibu Murniati. Mudah-mudahan Ibu Murniati diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Kepada para rawuh hadirin semua, terkhusus kepada sahabat komunitas Ngopi Bareng Ojo Nesu yang malam hari ini alhamdulillah sedang tidak pada nesu, jadi mau tahlilan. Semuanya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya sedang tansah kaula muliakan, yang saya muliakan ini singkat mawon, ini Pak Kades, ini singkat aja. Karena memang kalau ngaji itu yaitu membosankan. Tapi kayaknya agak tenang karena memang sudah dikasih bakso, kalau belum ya lain. Jadi dengan meninggalnya Mas Susilo bin Ponidi, kafa bil mauti wa idun, sudah cukup dengan adanya kematian sebagai pelajaran bahwa suatu ketika kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh beliau almarhum Mas Susilo. Mas Susilo meninggal dalam usia 47 mawon sudah meninggal. Yang lebih tua dari Mas Susilo yang hadir di sini itu banyak. Hati-hati. Jadi manusia mati niku untuk rata-rata kebanyakan, karena ini kan ada orang meninggal, jadi kita harus agar menjadi ibro pelajaran. Jadi rata-rata manusia meninggal niku umur 60 sampai 70 panjenengan imut-imut.
nek jenengan pun umur 60 tahun dan niku ora suwe meneh. Mbah Kiai Saiman ya suwe pinten? Kula Nggih. lampun angker-angker pengen mawon. Tapi kula niku dipun panjangaken. Amin. Hati-hati Amin. masalah napa niki. Tapi yang paling pokok kalau sudah umur 60 niku hati-hati, ora suwe meneh. Nah, nggih. Tidak perlu saya contohkan satu persatu, introspeksi diri. Karena nopo? Idza hamalta ilal quburi janazah fadhkur ba'daha mammu. Ketika kamu membawa jenazah, memikul jenazah dan seterusnya ke kuburan, ingatlah bahwa setelah itu engkau yang akan dipikul. Itu pun pasti. Mati itu pasti. Mati niku memang benar. Nenek moyang kita, mbah-mbah kula jenengan itu semuanya rata-rata sudah meninggal. Dan tinggal kita itu nunggu giliran. Yang aktif di media sosial hampir setiap hari niku membaca status orang meninggal. Kita membahas Mas Susilo wis ninggal, suatu saat juga akan sama wingi aku mbek jagungan Mbah Kiai Mansur Sekarang kita bercerita, suatu ketika kita akan dibuat cerita. Niku pasti. Karena mati niku pasti, tidak bisa dihindari. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian tetap akan menemui kalian, walaupun kalian berada di benteng yang tinggi serta kokoh. Terus mati itu tidak bisa dihindari. Dengan cara apapun tidak akan bisa menghindar dengan namanya kematian. Maka kula jenengan harus banyak introspeksi diri. Aku ke wis umur piro? Nek pun umur 60 saya ulangi meneh harus hati-hati mboten dangu meleh. Halo. Membicarakan kematian itu lagi kepripun itu, tapi ini pasti tidak bisa dihindari. Para sedaya kang sakala muliaken sallallahu ala Nabi Muhammad. Krungu tangis kaloyo-loyong tangis wong kang wedi mati diketungana ditangisana wong mati masa wulungan digedhongana dikuncenana wong mati masa baliya manungsa ora duweni daya nglawan kodrat kang kuwasa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Luwih lara luwih susah rasane wong aning neraka kelabang kures kono jengking kelabang geni ula geni
rantai geni kodok geni kabeh sarwa sangka geni sambate wong gekirisi rono kang bisa nulungi irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah luweh mulya duh luweh pena rasane wong aning swarga 42 widodari kasur babut karinurani kursi gading dampar kencana slambu sutra ditretes inten sawisane wong kang bekti marang Allah kang maha suci salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala Muhammad. Karena wajib yang saya kalau muliakan kembali masalah kematian. Semua umat, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat mempunyai batas waktu, mempunyai waktu, batas waktu. Ajal itu adalah batas waktu kehidupan. Ketika ajal itu atau kematian yang gampang mati datang, maka tidak bisa diakhirkan walaupun hanya sesaat. Ya, jangan berdoa, ya Allah, jangan cabut nyawa saya. Anak-anak saya masih kecil. Anak-anak saya belum bisa apa-apa, belum bisa mandiri. Jangan cabut nyawa saya. Minta diakhirkan. Itu tidak bisa, walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Mungkin karena saking pusingnya mikir beban hidup, terus bunuh diri. Ini perlu diketahui kula jenengan semua, agar kita semuanya tidak nekat bunuh diri. Berat apapun ujian di dunia ini, niku la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak melebihi batas, tidak melebihi kemampuan seseorang. Kenapa diuji? Karena mampu. Kenapa ada masalah ini? Karena mampu. Kenapa punya utang banyak sekian? Ya karena mampu. Meskipun tidak punya agunan, tidak punya sertifikat dan lain sebagainya, tapi mampu. Entah mampu pikirnya, mampu tenaganya dan lain sebagainya. Kata Allah harus yakin tidak melebihi batas kemampuan seseorang. Karena pusing, mumet, mungkin terus bunuh diri. Apakah dengan bunuh diri itu menjadikan kita mati? Tidak, boten. Atau saking jengkelnya dengan orang, terus orang tersebut kita bunuh. Apakah dengan kita bunuh menjadikan orang itu mati? Tidak. Maka sejengkel-jengkelnya dengan orang lain, jangan ada niat untuk membunuh. Karena
kita tidak berhak membunuh dan tidak bisa menjadikan orang tersebut mati. Kebetulan kok mati, sudah di penjara, sudah banyak masalah, padahal tidak dibunuh pun mati. Tidak perlu kita membunuh karena dijarke mawon mati. Karena kembali tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan. Mencoba bunuh diri, kebetulan kok waktu mati itu habis, memang jatah mati seumpama. Akhirnya apa? Suul khotimah, buruk pada akhirnya, neraka. Tidak bunuh diri pun tetap mati. Paling kalau masih jatah hidup ya hasilnya nopo cacat. Mungkin saking mumetnya akhirnya lah saya tak di tengah jalan biar itu bermobil biar mati. Ternyata belum waktunya mati. Ya akhirnya hanya cacat, patah tangan, tambah masalah, tambah sengsara hidupnya, tambah statusnya urip tapi kaya wong mati. Oleh karena itu para rawuh sedaya, jadi hidup ini hanya sementara, namung sedelo. Nggih mboten krasa. Mbah Kyai Saiman nggih mboten krasa. Rumangsane nggih. Aku koyone rung suwe lho lek ngantenan kok wis mboten krasa. Jadi fase kehidupan manusia itu pertama bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya cucu. Pun punya cucu niki wis tondo-tondo. Sampai punya buyut niku berat Mbak. Ada sitak lah di situ. Mau tondo-tondo Mbak. Aku buyutnya dereng. Sanggah. Pun ngantos punya buyut ini pun luar biasa, tapi jarang bisa dihitung. Bahkan mungkin di amperan ini yang umur 70 ke atas niku bisa dihitung. Ada orang yang masih hidup, apalagi masih sehat di usia 70 tahun. Niku sudah luar biasa. Paling jika masih ada pun sudah sakit-sakitan dan seterusnya. Entah jalan gak enak, maka yang sudah sering encok, pegel itu, loro, ramari-mari kok ono wae, ya tondone meh niku. Sakit boyok mari, gendit sikil linu, genti meleh, niku wis tondo-tondone mboten suwe mari. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, hidup kula jenengan niku mboten dangu, tidak lama. Maka gunakan hidup yang hanya sebentar niki untuk memperbaiki diri. Karena mati niku tidak mandang seseorang loh. Entah itu mau sholat ataupun tidak, niku sama-sama mati. Cuman yang tidak mau sholat niku akan mendapatkan kerugian. Yang mau sholat 5 waktu mendapatkan keberuntungan. Senakal-nakalnya para rawuh sedaya, usahakan untuk istiqomah tetap melakukan sholat 5 waktu walaupun masih maksiat ini dan itu. Karena sholat 5 waktu awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Terus pertama kali yang dihisab, dinilai, dipertanyakan yaitu amal sholat 5 waktu Pak Kiai. Terus perbaiki 5 waktunya walaupun masih banyak melakukan kemungkaran. Karena itu modal pokok untuk hidup bahagia di akhirat. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, niki tansah dimirengke mboten. Kados sing pojok niku aja nganu. Jadi contoh melih bahwa yang bisa mencabut nyawa itu hanya Allah. Seseorang yang divonis mati, ini biar tidak bunuh diri maksudnya. Karena rata-rata semua orang itu merasakan atau punya mumet masalah ujian. Itu pasti. Jadi apapun masalahnya, itu tetap ada solusinya. Jangan sampai nekat bunuh diri. Seorang yang divonis mati, apakah itu terus
umurnya tambah pendek, tidak. Ya memang sudah waktunya niku, sudah waktunya meninggal. Jadi ada kematian niku yang ditunjukkan oleh Gusti Allah walaupun belum benar. Tapi secara umum mati seseorang itu rahasia. Cuman ada yang diperlihatkan sebagai bonus. Itu seorang yang divonis mati itu malah bonus, bahwa kamu seminggu lagi mati, kata Allah. Masih ada kesempatan bertaubat. Bahkan Bahram al-Majusi niku orang Majusi hanya kesempatan syahadat niku mlebu swarga bae. Jadi orang yang divonis mati masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, terkhusus kepada Ibu Murniati. Tentunya beliau begitu berat menjalani kehidupan ini. Tetapi yang terbaik bagaimana? Mengikhlaskan dan mendoakan. Karena semua orang sudah punya catatan umur masing-masing. Mau ditangisi sampai keluar darah, tidak akan hidup kembali. Bahkan akan menambah siksa yang meninggal. Terus bagaimana? Ikhlaskan dan doakan. Karena gini Bu, jika tidak suami saya meninggal dulu, jika tidak suami yang meninggal dulu berarti istri. Jika tidak kita yang meninggal dulu, bisa anak kita terlebih dahulu, bisa tetangga kita yang meninggal dahulu, dan seterusnya. Karena pada intinya semuanya hanya menunggu mati, menunggu gilirannya masing-masing. Bisa yang tua dulu yang meninggal, bisa yang muda dulu. Jadi mati juga tidak melihat usia, bahaya ya. Sakit yang muda meninggal dulu, sakit yang tua. Niku Mbah Yai Saiman dados boten melihat usia. Jadi yang sepuh-sepuh niku nggih radi santai Allah mati ora mergo umur. Tapi nggih rata-rata nggih niku 60 tahun. Sing tua tetep dhisik. Sing sepuh tetep dhisik, tidak bisa. Ya memang ada yang bayi ninggal, remaja ninggal. Bahkan anak putune ninggal dulu, tapi ya jarang. Tetap rata-rata orang yang sudah tua. Jadi terkhusus kepada beliau Mas Susilo bin Ponidi, beliau adalah orang baik. Amin. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan berikan kekuatan lahir dan batin. Dan mudah-mudahan dengan meninggalnya beliau Mas Susilo bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pelajaran bahwa pertama suatu saat kita akan mati. Jadi kalau sudah ingat mati, insya Allah bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Para rawuh sedaya ingkang sampun lumayaken sareng-sareng maos istighfar terkhusus kepada beliau Mas Susilo, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Para rawuh sedaya ingkang sampun muliakan, walaupun sekedhik karena wau bagi selamat nggih tausiah singkat nggih disingkat.
walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kula jenengan masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, menyusul Mas Susilo. Suatu saat kita akan menyusul, akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh keluarga kita, sahabat kita, semuanya beliau Mas Susilo bin Khuriti. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.